Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang ibu banggakan dan ibu sayangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar untuk pelajaran akidah akhlak, yaitu pelajaran 6, yaitu tentang mengenal kalimat thayyibah tarjiyah. Sebelum mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kalimat tarji itu adalah kalimat yang menyatakan pengakuan dengan tulus bahwa kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi di sini manusia itu bisa mendapatkan nikmat dan rezeki, itu juga bisa mendapatkan musibah ya. Nah, musibah itu harus disikapi dengan rasa sabar. Nah, semakin kuat kesabaran seseorang dalam menghadapi suatu musibah, itu insya Allah nanti akan dikuatkan keimanan orang tersebut ya. Nah, Allah itu memberikan keberuntungan baik musibah itu sesuai dengan kehendaknya ya. Nah, tidak ada seorang pun yang menginginkan datangnya sebuah musibah ya. Namun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu dapat tertimpa musibah. Apabila tertimpa musibah, maka kita dianjurkan untuk membaca kalimat tarji ya. Lalu bagaimana Bu bunyi kalimat tarji? Nah, berikut ini bunyi kalimat tarji ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Nah, dengan memahami kalimat tarji itu diharapkan semua manusia untuk mempunyai keyakinan ya, bahwa segala yang terjadi pada manusia itu baik untung ataupun rugi, berkah atau musibah, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya yaitu terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji ya. Nah, jadi ucapan manusia itu mencerminkan kepribadian seseorang tersebut ya. Jadi pribadi yang baik itu akan menghasilkan perkataan yang baik pula, yang santun, yang mulia ya, baik dalam suasana senang ketika mendapatkan nikmat atau susah ketika mendapatkan musibah. Nah, waktu lapang atau sempit yang terucap itu hanyalah kata-kata bijak atau kalimat-kalimat thayyibah ya. Nah, musibah atau bencana itu dapat menimpa semua manusia ya. Dengan bencana itu dapat mendidik manusia agar memiliki kekuatan yang tegar, terlatih dan selalu berhati-hati serta waspada dalam melakukan segala hal. Nah, musibah itu bisa menimpa siapa saja ya anak-anak, bisa menimpa diri kita sendiri, orang tua, adik, kakak, orang terdekat ya. Nah, jadi ketika kita tertimpa musibah itu harus menghadapinya dengan rasa sabar dan ikhlas ya, serta mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Yang tadi gimana bunyinya? Ya betul, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pahala dan mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan memberi ganti yang lebih baik. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji ya. Nah, berikut ini waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarji, antara lain yang pertama ketika kita menerima sebuah musibah, yang kedua mendengar kabar berita duka cita, ketiga terjadi kecelakaan, keempat terjadi bencana alam, kelima terpeleset atau terjatuh, dan kehilangan barang. Hendaknya kita harus terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ya, selanjutnya yang C ya, bersabar dalam menghadapi musibah. Nah, musibah itu adalah peristiwa yang menyedihkan ya anak-anak ya. Nah, musibah itu dapat mendorong manusia mengakui bahwa keberadaannya milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pula ya. Nah, jadi Allah itu menguji hambanya dengan apa? Dengan cara bencana ya, memberikan bencana agar jelas siapa di antara hambanya itu yang taat atau yang dusta, yang sabar atau yang berkeluh kesah. Musibah itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada hambanya. Seandainya kaum mukminin selalu diberikan kebahagiaan, itu tidak ada musibah atau tidak ada bencana, maka terjadi percampuran antara yang baik dan tidak. Artinya musibah merupakan pembeda antara hamba yang baik dan hamba yang tidak baik ya. Loh, kenapa bisa begitu Bu? Anak-anak ingat gak cerita Nabi Ayub alaihi wasallam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hilangnya semua hartanya, kemudian anak-anaknya wafat,
dan penyakit gatal yang menimpa seluruh tubuhnya, serta ditinggalkan oleh istrinya. Tetapi apa? Nabi Ayub alaihi wasallam itu tetap sabar dan ikhlas ya. Nah, jadi bagi orang yang beriman, musibah yang dihadapi dengan sabar serta ikhlas itu berkeyakinan bahwa segala musibah itu pasti ada hikmahnya ya, meskipun musibah tersebut terasa sangat berat ya. Dan sedangkan bagi orang yang tidak beriman, peristiwa yang menimpanya merupakan sesuatu yang menyengsarakan atau mendatangkan penderitaan ya. Oke, berikut ini adalah macam-macam musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya. Yang pertama itu sebagai cobaan atau ujian. Yang maksudnya diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanan orang tersebut. Yang kedua yaitu sebagai teguran. Diberikan itu kepada orang beriman yang melakukan suatu kesalahan ya. Dan yang ketiga sebagai azab atau suatu siksaan, yaitu diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik ya. Nah, lalu bagaimana nih caranya agar terhindar dari suatu musibah? Yang pertama ya kita harus sering bersedekah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bersegeralah bersedekah sebab musibah tidak pernah bisa mendahului sedekah. Kemudian yang kedua yaitu berdoa ketika sedang ditimpa musibah. Selain berdoa, kita juga harus senantiasa sabar dan ikhlas ya anak-anak. Selanjutnya yang D yaitu hikmah mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu selalu menganjurkan manusia untuk senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika menerima musibah atau suatu bencana. Nah, berikut ini adalah hikmah membaca kalimat thayyibah tarji dalam kehidupan manusia ya. Yang pertama itu ada ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Bersabar atas ujian hidup. 3. Mendapat keberkahan atau kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu mendapatkan rahmat, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Mendapatkan atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Nah, itu tadi hikmah dari mengucapkan kalimat thayyibah tarji ya anak-anak. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Sekian dari Bu Guru. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.